Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Silakan, silakan. Ya, silakan. Silakan. Masih dalam kursi kosong, dalam kursi kosong. Ini persiapan kita ini. Persiapan. Jadi tungguin dulu Pak. Dan maksudnya di luar juga jangan tengah-tengahnya kosong, dimulai depan dulu. Orang Pak mohon izin Pak. Yang di luar itu yang di halaman tengah-tengah jangan kosong Pak. Putus namanya soalnya. Isi depan dulu, ya silakan. Isi depan dulu. Terus masuk lalu masih 20 lagi Pak. Tolong Pak. Izin Pak. Izin Pak, 20 lagi masih bisa Pak. Tolong Pak. Masuk 20 lagi Pak. Silakan. Kalau sudah di luar ibu juga jangan di belakang Bu ya. Depan dulu penuhi, baru tengah-tengah jangan kosong. Kalau kosong namanya putus stop, yang putus. Ya silakan. Yang di belakang itu tampaknya di halaman tuh tengah-tengah ngobrol gitu. Kosong tengah-tengah. Itu penuhi adik-adik. Anak-anak tuh Randy dan kawan-kawan desa punya di depan. Ya, masih ada waktu 3 menit kita persiapan. Silakan masih bisa. Dalam masih 10 lagi Pak. 10 lagi Pak, 10 lagi tolong Pak, tolong izin Pak. 10 lagi Pak, masih bisa 10 lagi. Ya, silakan. Sekali mohon maaf, mohon izin Bapak, tolong pengertiannya diisi dalam dulu Pak, masih bisa 10 lagi, masih bisa ya? Masih 10 lagi, masih. Sekali lagi surat imam kita dan khotib nanti akan disampaikan oleh Ustaz Rasim Kawan PDI Ketua DKM Pemerintah dan Mendal Bapak Selamat Rahajo lagi, masih bisa lagi, masih bisa ya. Masih bisa Pak, ternyata masih bisa. Ibu-ibu sekali lagi mohon izin untuk semuanya depan dulu dan ada yang masih kosong. Masih bisa lanjut. Ya. Ya, ini mungkin karena ini sudah izin memberikan informasi ya masih ada silakan Bapak jika ini kosong kondisi terlebih dahulu mohon izin sedikit memberikan penjelasan tentang Sholat Idul Fitri mungkin karena insyaallah sudah biasa kita laksanakan tapi tidak ada salahnya kita sama-sama ulang lagi yang mana Sholat Idul Fitri ini kita laksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama kita laksanakan 7 kali takbir, kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir. Siap sudah? Cukup. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. صلوا سنة العيد الفطر رمضان جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الفطر رمضان جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الفطر رمضان جامعة رحمكم الله. أشهد لا إله
Assalamualaikum. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يوم معكم هذا يوم عيد الفطر ويوم رسول الله قال الله تعالى حل الله لكم في الطعام وحرم عليكم فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan mendapatkan predikat takwa, karena selama sebulan penuh dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari kita dilatih untuk berpuasa di siang harinya, di malam harinya kita dilatih untuk qiyamul Ramadan, yang mana tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Setelah Ramadan ini, bagi kita yang mungkin belum serius untuk melaksanakan sholat, dirikanlah sholat bagi saudaraku. Pembeda antara kita dengan umat yang lain adalah di sholatnya. Sholatlah 5 waktu, wahai saudaraku. Laksanakanlah di masjid-masjid terdekat kita. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah sampai husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang kemenangan hari ini, mari kita jujur, mari kita introspeksi diri. Tidak hanya para hadirin, tetapi khatib pribadi pun, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Kita fa insyaallah adalah orang-orang yang disiplin. Kita patuh dengan jam kerja kita. Kita berangkat pagi-pagi, bahkan ada yang bekerja malam. Itu kita tunaikan, kita laksanakan dengan tepat waktu. Kita absen tidak pernah terlambat, menggunakan absen digital, retina, aplikasi. Itu semua sudah ditentukan jam-jamnya. Lewat 1 menit merah sudah absen kita pada hari itu. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah terlambat. Kita bahkan demi pekerjaan kita rela meninggalkan orang tua kita, meninggalkan anak-anak kita di rumah, meninggalkan istri. Bagi yang perempuan yang bekerja, meninggalkan suami, meninggalkan kewajiban di rumah demi pekerjaan kita. Kita takut diawasi oleh atasan kita. Kita khawatir jika dipantau CCTV oleh atasan kita. Kita cemas
jika dinilai tidak profesional dalam bekerja. Dan itu semua adalah hal yang baik. Hal yang baik, saudara. Itu tanda kita orang yang amanah, orang yang tanggung jawab kepada pekerjaan kita. Namun hadirin, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika adzan berkumandang, apakah kita bersegera seperti kita bersegera ketika dipanggil oleh atasan-atasan kita? Ketika waktu sholat tiba, apakah kita menjaganya seperti kita menjaga absensi pekerjaan kita? Atau justru kita sering menunda, kita sering lalai, bahkan kadang kita abaikan? Kita takut kehilangan pekerjaan kita. Sebegitu takutkah kita kehilangan dengan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang memberikan kita pekerjaan, Allah yang memberikan kita rezeki, dan Allah yang menjaga keluarga kita yang kita tinggalkan di setiap rumah kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'ala shalatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Bukan yang tidak salat saja yang diingatkan, tapi yang lalai dari salat pun Allah peringatkan. Kita bisa disiplin untuk dunia, maka seharusnya kita bisa lebih disiplin untuk akhirat kita. Kita bisa takut kepada atasan kita, maka seharusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga amanah pekerjaan kita, maka jangan sampai kita mengkhianati amanah sebagai hamba Allah, karena sesungguhnya panggilan adzan itu lebih mulia daripada panggilan atasan kita. Perintah sholat itu lebih tinggi daripada perintah manusia. Dan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, yang baru saja kita lalui, telah melatih kita untuk ini semua. Maka pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul dalam suasana kemenangan. Namun hadirin, kemenangan ini bukan sekedar pakaian baru, bukan sekedar hidangan yang berlimpah, tapi kemenangan ini adalah apakah kita mampu menjaga amal setelah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya, ibadah itu bukan musiman. Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan. Allah berada di setiap bulan yang akan kita hadapi berikutnya. Dan itulah tanda berhasil Ramadan kita tahun ini. Silahkan kita liburan, silahkan kita bersenang-senang dengan keluarga kita, itu adalah ibadah. Namun ingat, jangan sampai kita salah milih tempat. Jangan sampai liburan kita justru membawa kita kepada kemaksiatan. Tempat yang membuka aurat, tempat yang melalaikan sholat, tempat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Mudah bagi kita seharusnya meninggalkannya. Dan kita jangan biarkan hari raya ini hanya diisi dengan duduk bersama, tapi hati-hati kita jauh. Kumpul keluarga, tapi sibuk dengan HP masing-masing. Jadikan momen Lebaran ini, Idul Fitri ini, untuk saling mendekatkan hati, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian ada satu hal yang sering kita anggap sepele, tapi bisa menghancurkan amal kita, yaitu lisan kita. Hari ini kita bersilaturahmi, itu sangat mulia. Namun ingat, jaga lisan kita. Jangan sampai ketika kumpul kita lihat ada orang belum menikah, kita tanya kapan nikahnya. Ada orang yang belum punya anak, sudah menikah lama, kita tanya kapan punya anaknya. Kita beda-bedakan anak ini dan itu. Ada anaknya yang perempuan, ada anaknya laki-laki,
lagi kita beda-bedakan kemampuannya, ini adalah merusak amal ibadah kita. Kata-kata yang menurut kita biasa mungkin saja bisa melukai hati orang lain. Kalau ingin basa-basi, pilihlah kata-kata, diksi yang benar sehingga melembutkan hati dan semangat. Padahal Nabi SAW juga bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata, ma yatabayyanu fiha, tanpa ia pikirkan lagi, yahwi biha fin nar, namun kata-katanya itu ia terjatuh ke dalam neraka. Jangan sampai pahala Ramadan kita hancur hanya karena lisan yang kita tidak jaga. Kemudian Ramadan telah berlalu, namun amal jangan ikut berlalu. Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, kana kasyamil dhahri, maka seperti puasa setahun penuh. Di bulan Syawal ini nanti mulai 2 Syawal dan seterusnya, jangan tinggalkan, jangan lewatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang terbiasa baca Quran, lanjutkan baca Qurannya. Jangan kita pikirkan khatam Quran itu hanya Ramadan. Khatam Quran itu setiap bulan, minimal 3 hari per ayat kita laksanakan. Jangan tinggalkan Quran. Yang terbiasa bersedekah, lanjutkan, jangan berhenti di Ramadan. As-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan, bukti bahwa kita benar mencintai Allah, bukan hanya di lisan tapi dalam pengorbanan kita. Yang terbiasa sholat malam, lanjutkan. Yang terbiasa masjid, makmurkan masjid. Inilah masjid yang seharusnya menjadi tempat kebanggaan kita. Inilah masjid yang seharusnya kita bangga berada di dalamnya. Inilah tempat di mana kita sujud kepada Allah, tempat kita belajar Al-Quran, tempat anak-anak kita mengenal agamanya, tempat hati yang gelisah menjadi tenang. Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi arsy yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah daripada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita menangis karena berpisah dengan Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan menjadi saksi memberatkan kita di akhirat. Jadikan Ramadan sebagai titik balik dari yang lalai menjadi peduli, dari yang jauh dari dekat, dari yang biasa menjadi luar biasa di sisi Allah. Kalau kita bisa disiplin kepada atasan tapi tidak kepada Allah, kalau kita takut kehilangan pekerjaan tapi tidak takut kehilangan rahmat dan surganya Allah, kalau kita bisa menjaga hubungan dengan manusia tapi hubungan kepada Allah rusak, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hari ini kita berkata, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar beramal, atau jangan-jangan yang kita bawa pulang dari Ramadan hanya lapar dan haus saja? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka di hari yang mulia ini kita mohon kepada Allah, Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang benar-benar kembali, yang benar-benar menang. Allahumma la taj'alna mimman khasira Ramadan. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang merugi setelah Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Terimalah amal puasa kami dan qiyam kami selama Ramadan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. Ya Allah, pada hari ini kami senang ya Allah merasakan kemenangan Idul Fitri ya Allah. Mohon ya Allah jadikan kami orang yang maafkan ya Allah, saling maafkan atas saudara kami ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kembali fitri, kembali fitrah kepada kesucian kami ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, kami berjanji bertaubat kepada-Mu ya Allah. Kami yang sering meninggalkan sholat ya Allah, di kehidupan berikutnya ya Allah, di waktu-waktu berikutnya kami tidak akan meninggalkan sholat ya Allah. Kami akan datang ke masjid-Mu ya Allah untuk bersujud ya Allah, walaupun mungkin hanya maghrib dan isya saja ya Allah, karena kami di siang hari harus bekerja ya Allah, mencari nafkah. Mohon ya Allah, maklumi kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang benar-benar bertaubat kepada-Mu ya Allah, benar-benar kembali kepada fitrah kami, kesucian kami ya Allah. Bagi kami yang mungkin masih bohong ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, mohon ampuni kami ya Allah. Jadikan kami pribadi yang jujur dalam Ramadan ini ya Allah. Jadikan kami pribadi yang amanah ya Allah. Mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi generasi penerus kami ya Allah. Kami bukan menghafal Quran ya Allah, kami bukan dekat dengan Quran ya Allah, tapi mohon jadikan anak-anak kami dekat dengan Quran ya Allah, gemar mengikuti sunnah-sunnah-Mu ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah jadikan hamba-hamba-Mu yang selamat di dunia sampai ke akhir ya Allah, dengan berkah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu